Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini pembelajaran daring pertama. Hari ini kita akan membahas tentang materi gerak lurus. Nah, tapi sebelum itu Bu Ani ada informasi berdasarkan hasil voting kemarin, buku fisika di sampul warna biru, dan Bu Ani hanya perlu buku fisika satu saja. Itu campur antara buku catatan dengan buku latihan soal dan soal-soal dan lainnya kayak gitu. Terus itu aja yang perlu Bu Ani infokan, jadi langsung aja ke materinya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi gerak lurus. Nah, materi gerak lurus ini sebenarnya sudah disampaikan pada waktu kalian SMP. Jadi di sini Bu Ani hanya mengulang dan akan menambahkan beberapa materi yang belum tersampaikan saat di sekolah menengah pertama. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari definisi gerak lurus. Nah, gerak lurus sendiri adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang berbagai macam objek atau benda yang dia bergerak pada lintasan yang lurus, seperti pada animasi berikut. Oke, nah selanjutnya besaran yang akan kita pelajari pada gerak lurus ada beberapa. Yang pertama adalah jarak, yang kedua perpindahan, yang ketiga kelajuan, yang keempat kecepatan, dan yang terakhir adalah percepatan. Nah, habis ini kita akan bahas satu-satu mulai dari besaran jarak dulu. Nah, yang pertama jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Nah, di sini jarak memiliki lambang huruf S kecil, dan satuannya adalah meter. Nah, untuk lebih memahami jarak silahkan diperhatikan kasus berikut. Nah, yang pertama, kasus pertama, ada sebuah bola dari pojok kiri yang dia berjalan menuju ke pojok kanan. Nah, lintasannya sepanjang 10 meter. Otomatis jarak yang ditempuh bola ini dari ujung kiri ke ujung kanan dia adalah 10 meter. Nah, selanjutnya kasus yang kedua, ini ada bola di pojok kiri yang dia bergerak menuju pojok kanan, kemudian dari pojok kanan sini dia memantul ke pojok kiri. Nah, berdasarkan kasus ini jarak yang ditempuh itu ketika bola dari kiri ke kanan sepanjang 10 meter, kemudian dari kanan ke kiri dia juga 10 meter. Jadi jarak yang ditempuh bola tersebut adalah 10 meter ke kanan ditambah dengan 10 meter ke kiri. Jadi jarak totalnya adalah 20 meter. Oke, sampai sini dulu jaraknya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Lanjut ke besaran yang kedua, yaitu mengenai perpindahan. Nah, perpindahan sendiri merupakan besarnya perubahan kedudukan atau posisi benda. Nah, di sini harus hati-hati nanti karena antara jarak sama perpindahan itu ada beberapa hal yang sedikit rancu. Kita bahas dulu lambang dari perpindahan sama S kecil sama dengan jarak. Kemudian satuan perpindahan adalah meter. Jadi lambang sama satuannya masih sama dengan jarak, cuman bedanya ada di pengertian dan penerapannya. Untuk lebih memahami tentang perpindahan, kita langsung masuk ke kasusnya. Nah, kasus yang pertama, ilustrasinya masih saya pakai sama dengan yang tadi di jarak. Jadi ini kasus pertama ada bola di sebelah kiri, kemudian dia berjalan menuju pojok kanan. Nah, ini posisi awalnya kan di sebelah kiri, nah posisi akhirnya ada di sebelah kanan. Nah, perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi sama posisi awal. Jadinya kalau misalnya kita anggap ini posisinya di 0 dan ini posisinya di 10, maka perpindahannya adalah 10 dikurangi 0. Jadinya perpindahan bola tersebut sejauh 10 meter. Nah, terus kita lanjut ke kasus yang kedua.
Nah, untuk kasus yang kedua ada bola di sebelah kiri, pojok kiri, dia berjalan ke pojok kanan, kemudian dia memantul lagi kembali ke kiri. Nah, perpindahan yang dilakukan posisi awal bola ada di sini ya. Nah, terus posisi akhir terus dia bergerak ke kanan, kemudian memantul ke kiri dan posisi akhirnya juga di sini. Nah, kalau perpindahan itu dia adalah kedudukan akhir dikurangi sama kedudukan awal, sehingga kan kedudukan awal di sini, kedudukan akhirnya juga di sini. Otomatis perpindahan dari pergerakan bola ini adalah 0 karena posisi awal dan akhir benda itu letaknya pada titik yang sama. Nah, itu mengenai perpindahan. Jadi hati-hati mengenai jarak dan perpindahan karena mereka lambangnya sama, satuannya sama, tetapi kepenerapannya itu berbeda. Nah, untuk lebih memahamkan lagi mengenai perbedaannya jarak dengan perpindahan, silahkan diamati ilustrasi berikut. Oke, nah ini jarak dan perpindahan. Oke, ada seekor kucing, dia berjalan dari batu-batu ke ini ya, ke bunga. Habis itu dari bunga dia menuju ke tikus. Nah, ini posisi awal kucing ada di batu dan posisi akhirnya ada di tikus. Nah, untuk jarak yang ditempuh oleh kucing berarti kita mengikuti lintasannya dari batu ke bunga, dari bunga ke tikus. Tetapi untuk perpindahannya itu langsung dari posisi akhirnya kucing yang ada di tikus itu ke batu di sini. Nah, jadi jarak yang ditempuhnya itu adalah 8 ditambah sama 6 karena ini panjang lintasannya. Jadinya jarak yang ditempuh kucing adalah 14 meter. Nah, kemudian untuk perpindahannya karena ini dia bentuknya siku-siku, kita bisa pakai teorema Pythagoras. Nah, itu kita pakai 8 kuadrat ditambah akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, hasilnya adalah 10 meter. Nah, di sini kita bisa membedakan yang mana yang jarak, yang mana yang perpindahan. Kalau misalnya masih belum paham, silahkan ditanyakan. Nah, ilustrasi yang kedua ini sama. Jadi ada sebuah bola di sini. Silahkan dilihat lintasan yang dilalui oleh bola. Kayak gini nih jalannya. Nah, kemudian bolanya kan berhenti di sini. Nah, ini yang garisnya warna-warni ini, itu dia adalah jarak yang ditempuh oleh bola. Nah, ini dari panah yang biru ini, kedudukan akhir dan kedudukan awal ini merupakan perpindahan dari bola. Kayak gitu ya. Oke, terus selanjutnya kita lanjut ke besaran yang ketiga, yaitu kelajuan. Nah, kelajuan di sini merupakan besarnya perubahan jarak tiap satuan waktu. Nah, jadi yang dipakai di sini adalah jarak. Jadi kalau kelajuan itu pasangannya adalah jarak kayak gitu. Nah, lambang dari kelajuan adalah V kecil dan satuannya adalah meter per sekon. Nah, kelajuan ini dia ada rumusnya, V sama dengan S per T, di mana V-nya di sini adalah kecepatan, S-nya kita pakai jarak, dan T-nya adalah waktu. Nah, kemudian besaran yang keempat adalah kecepatan. Nah, kecepatan merupakan besarnya perubahan kedudukan benda tiap satuan waktu. Nah, kalau kelajuan tadi pasangannya adalah jarak, kalau kecepatan itu pasangannya adalah perpindahan. Untuk lambangnya masih sama. Lambangnya adalah V dan satuannya juga sama, meter per sekon. Rumusnya pun di sini sama, V sama dengan S per T. Namun V-nya di sini kita pakai kelajuan, S-nya kita pakai perpindahan. Jadi rumusnya sama tapi penerapannya itu berbeda. Ada V bisa dipakai untuk kelajuan dan juga kecepatan. S-nya kita bisa pakai perpindahan dan juga bisa pakai jarak kayak gitu.
Nah, ini besaran yang terakhir yang perlu kita pelajari di garis lurus, yaitu ada percepatan. Nah, percepatan merupakan besarnya perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Untuk lambangnya percepatan adalah A. Nah, satuannya itu adalah meter per sekon kuadrat. Nah, untuk rumus dari percepatan adalah A sama dengan V per T. A-nya itu percepatan, V-nya kecepatan, dan T-nya kita pakai waktu. Nah, terus selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal supaya tidak membingungkan. Nah, ini Bu Ani punya soal, silakan dibaca. Saya bacakan aja. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan yang pertama jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon, atau setelah waktu detik keempat dan detik kelima gitu ya maksudnya. Nah, yang kedua, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Nah, di sini untuk mengerjakan soal fisika, yang pertama adalah ditulis dulu apa saja yang diketahui supaya nanti untuk menjawabnya itu lebih mudah kayak gitu. Nah, dari sini yang diketahui itu ada kecepatan tetap atau V sama dengan 15 meter per sekon. Nah, selanjutnya yang ditanyakan, yang pertama yang ditanyakan adalah jarak ketika jarak yang ditempuh setelah 4 sekon. Jadi yang ditanyakan adalah jarak atau lambangnya S ketika waktunya 4 sekon. Berarti ketika T-nya sama dengan 4 ini di sini. Nah, yang kedua adalah yang ditanyakan juga jarak tapi ketika waktunya adalah 5 sekon. Nah, pertanyaan yang B, waktu yang diperlukan. Berarti yang ditanyakan adalah T ketika menempuh jarak sejauh 3 km. Nah, S-nya diketahui 3 km, ini kita jadikan dulu ke meter. 3 km ke meter itu turun 3 tingkat, jadinya dikali 1000 jadi 3000 meter kayak gitu. Nah, terus dijawab untuk yang pertama kita cari dulu yang ketika T-nya 4, rumusnya V kan sama dengan S per T. Nah, ini kalau kita pindah ruas karena yang ditanyakan S, itu kita rumus V sama dengan S per T itu menjadi S sama dengan V kali T. Langsung aja kita masukkan, V-nya tadi kan sudah diketahui 15, terus T-nya yang pertama adalah 4, jadi 15 kali 4 sama dengan 60 meter. Terus untuk T-nya yang 5 sekon, S sama dengan V kali T, langsung dimasukkan juga, V-nya sudah ada 15, T-nya juga sudah ada 5, jadinya 15 kali 5 sama dengan 75 meter kayak gitu. Nah, terus yang ditanyakan yang B adalah waktu yang diperlukan. Nah, rumusnya masih sama, dapatnya dari V sama dengan S per T, tapi dipindah ruas lagi jadinya nanti S sama dengan V kali T kayak gitu. Kita masukkan S-nya udah diketahui di sini, S-nya sama dengan 3 km atau 3000 meter. Jadi dimasukkan 3000 meter. V-nya sudah diketahui 15 meter per sekon, langsung dimasukkan juga dikali sama T. Nah, T-nya kan yang ditanyakan. Nah, kalau ini kita pindah ruas, T-nya sama dengan 3000 dibagi sama 15, jadinya nanti T-nya ketemu 200 sekon. Nah, ini silakan dipahami. Kalau misalnya ada yang masih belum paham atau ada yang masih perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, gak usah malu-malu, oke? Nah, terus gerak lurus sendiri itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Tapi pelajaran hari ini kita sampai sini dulu, dan nanti minggu depan baru kita bahas mengenai gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan kayak gitu. Oke, semoga saja mudah dipahami. Jangan malu untuk bertanya, silakan ditanyakan kalau memang masih bingung gitu ya. Saya akhiri dulu, jangan lupa ditanyakan, gak usah malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.